Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan Evan di sini. Baru sempat bikin video konten nih untuk edukasi masyarakat terkait tindak pidana kejahatan dunia maya atau cyber. Oke, untuk hari ini saya sempatkan membuat video konten masih berkaitan dengan penipuan yang lagi marak juga. Ada beberapa kemarin laporan tentang penipuan dari akun yang akun WNA atau warga negara asing. Sudah umum ya di media-media online, di media berita online tentang penipuan dengan modus dengan nama itu namanya Nigerian scam. Kenapa diberi nama Nigerian scam? Karena pertama kali yang membuat modus ini adalah memang warga negara Nigeria. Bahkan konon penipuan terbesar adalah penipuan pembuatan bandara di Brazil, yang korbannya adalah kepala bank atau ya direktur bank negara Brazil. Fantastis nilainya, sampai ratusan triliun. Oke, jadi sedikit kita kupas tentang bagaimana cara kerja atau modus Nigerian scam ini terjadi. Jadi kebanyakan para pelaku penipuan ini, Nigerian scam ini, dia menggunakan akun media sosial seperti Facebook atau Instagram dengan background atau dengan ini ya, orang-orang asing, dengan profil orang asing. Dia akan melakukan penipuan ini kepada orang yang berlainan jenis kelamin, maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalnya sasarannya adalah laki-laki, dia maka menggunakan profil wanita bule yang cantik otomatis. Kemudian kalau misalnya korbannya adalah wanita, itu dia pakai profil laki-laki bule yang ganteng-ganteng itu. Nah, memang kebanyakan korban yang menjadi korban ini adalah ibu-ibu. Ibu-ibu yang ya bisa dibilang lagi ini ya, demam-demamnya medsos ini. Hati-hati jadi ibu-ibu ya, mohon maaf. Jadi dia akan melakukan add pertemanan kepada akun korban. Ya nggak hanya ini ya, nggak hanya korban saja, dia masif membuat meng-add pertemanan. Dia nanti akan mengirimkan messenger atau DM kalau misalnya di Instagram. Modusnya rata-rata dia itu adalah sebagai pengusaha di luar negeri lah, intinya seperti itu. Pengusaha di luar negeri yang baru mau pensiun, kemudian dia ingin berinvestasi di Indonesia. Kemudian dia akan mencari orang yang mau mengakomodir atau membantu dia untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi dengan iming-iming, nanti bukan iming-iming ya, sebelumnya dia akan membuat sebuah ikatan percintaan seperti itu. Ngobrol, kemudian dia pakai bahasa Indonesia yang kacau. Dia biasanya gitu pakai translate, pakai Google Translate untuk memudahkan mereka berkomunikasi dengan korban yang kebanyakan tidak bisa bahasa Inggris. Ya, biasanya seminggu gitu dia akan melakukan chatting secara intens terhadap calon korban. Mereka sudah bisa menilai mana ini korban yang bisa orang yang bisa dijadikan korban atau jadikan sasaran, mana yang orang yang dia misalnya cuek dan yang nggak mungkin sudah tahu modus ini. Setelah intens, kemudian ada keterikatan rasa, kemudian barulah si pelaku ini mengutarakan keinginannya ingin berinvestasi di Indonesia. Langkah awal mereka akan membuat akan membuat calon korban ini ya seperti berbunga-bunga lah, seperti itu. Ya memang si pelaku ini menggunakan sisi lemah dari manusia, yaitu mudah
untuk mudah luluh ya terhadap hal-hal yang sifatnya menguntungkan dirinya, termasuk kayak hadiah, kemudian termasuk ya, seperti hadiah ya, hadiah uang berupa uang atau barang seperti itu. Nah, rata-rata modusnya si pelaku akan mengirimkan barang berharga, perhiasan seperti perhiasan, tas-tas, kemudian uang dalam sebuah paket. Nah, dalam sebuah paket dan nilainya itu bisa dinilai lumayan besar lah, bisa sampai miliaran karena di situ ada perhiasan dan uang dolar biasanya mereka. Kemudian dia mengirimkan melalui jasa pengiriman luar negeri, seperti itu. Setelah dikirimkan, kemudian si pelaku akan membuat sebuah bukti pengiriman palsu ya pastinya. Tapi sangat sangat bersih sih ini pembuatan dokumennya itu. Jadi bisa meyakinkan korbannya. Setelah itu si pelaku ini akan mengabarkan bahwa apabila nanti sampai itu hadiah untuk kamu. Nah, itu akan membuat korban tuh semakin berbunga-bunga, semakin senang seperti itu. Nah, setelah mendapatkan kabar itu, selang beberapa hari, biasanya nggak sampai lama, sehari atau 2 hari, tiba-tiba nanti korban akan dihubungi oleh petugas, entah itu ya bea cukai di tempat pengiriman atau atau aparat bukan aparat, pegawai kurir, dengan alasan, nah ini awalnya alasan ini gampang masuk akal, yaitu si petugas yang menerima pengiriman itu akan mengatakan bahwa ini karena ada barang berharga maka harus harus dibuatkan sertifikat sertifikat apa sih namanya, asuransi. Nah, diasuransikan dengan nilai asuransi sekian. Kemudian si korban pasti akan menghubungi si pengirim barang. Oh, ini ada asuransi seperti ini berapa biayanya? Kemudian si pelaku atau yang pengirim barang akan mengatakan bahwa bayarkan saja dulu, nanti kan tinggal ambil saya dari uang yang ada di paket tersebut. Akhirnya karena udah yakin paket itu dikirim, akhirnya korban bersedia untuk mengirimkan sejumlah uang. Awalnya memang pengiriman itu dilakukan melalui rekening bank luar negeri. Nah, biar meyakinkan bahwa yang minta ini adalah jasa pengiriman yang ada di luar negeri tersebut. Biasanya dengan pengiriman transfer atau pengiriman uangnya menggunakan Best Western. Nah, itu gampang, mudah didapat di seluruh Indonesia, gampang. Biasanya kota-kota juga sudah ada. Setelah itu ya mungkin nilainya biasanya kecil dulu itu. Paling sekitar 1 juta atau 2 juta untuk biaya asuransinya, itu nggak terlalu besar. Kemudian disitulah mulai akhirnya penipuan itu berjalan. Nanti setelah barang mungkin 2-3 hari ternyata barang datang katanya sudah di Indonesia. Nanti dari katanya oknum dari bea cukai akan menghubungi si korbannya, mengatakan bahwa ini barang terlarang, kalau misalnya masuk harus membuat sertifikat barang asing atau apa segala macam lah, tetek bengeknya lah, yang nilainya itu kalau kemudian bisa dibilang besar. Sudah masuk ke belasan dan puluhan juta. Kembali si pelaku akan meyakinkan si korban bahwa bayarkan saja, nanti kamu tinggal ambil dari uang yang ada di paket tersebut. Nah, seperti itu modusnya rata-rata seperti itu. Maka buat teman-teman semua, bisa di-share juga video ini ke keluarga, berhati-hati terhadap modus seperti ini. Tidak hanya perempuan, ya laki-laki juga sangat berpotensi menjadi korban. Karena kemarin baru saya dapat messenger dari teman Facebook bahwa dia melampirkan ada screenshot percakapan
Messenger. Katanya ada orang bule cewek yang mau investasi di Indonesia. Nah itu udah ciri-cirinya uh, Nigerian scammer. Untuk perkara yang pernah kami tangani di Polda Kalimantan Selatan tentang Nigerian scammer, kami ada pada akhir 2021 pertengahan 2021 kami melakukan penangkapan terhadap 2 warga negara Nigeria yang melakukan kejahatan penipuan ini terhadap korban yang ada di Banjarmasin. Kerugiannya lumayan, 900 juta. Setelah kami lakukan penangkapan dan melakukan pengembangan, ternyata pelaku juga ada melakukan penipuan juga di daerah lain yang nilainya lumayan juga sampai miliaran. Akhirnya kami proses, dan yang korban yang ada di daerah lain tersebut juga melakukan pelaporan. Dan proses saat ini warga Nigeria tersebut sudah putus hukuman dan dilakukan penahanan di penjara di Kalimantan Selatan. Untuk tips menanggulangi ini ya sebenarnya mudah. Kalau sudah ada orang akun bule atau akun orang luar yang meminta bantuan kita untuk investasi, membantu investasi dan segala macam, lalu dia iming-imingi akan mengirim, bukan iming-iming ya, dia bilangnya mau kirim barang atau kirim paket, ya sudah, itu udah pasti udah modus dari Nigerian scam. Jadi buat teman-teman harus berhati-hati dan sampaikan kepada keluarga kita, teman-teman kita, kalau ada modus seperti itu langsung saja abaikan, langsung aja report akunnya bahwa itu adalah akun fake. Juga waspada bagi akun-akun Instagram teman-teman yang mungkin nggak aktif, itu pastikan kalau nggak ditutup saja, karena mereka bisa melakukan pengambil alihan akun punya teman-teman. Karena kemarin baru saja juga ada teman Facebook yang konsul ke saya bahwa akun Instagramnya ini tiba-tiba kok nggak bisa diakses. Pas dibuka menggunakan ID-nya, ternyata yang muncul malah akun orang bule. Nah sebelumnya ternyata akun Instagramnya ini banyak yang meminta pertemanan atau memfollow dari akun-akun luar negeri. Kemungkinan besar akun-akun ini adalah akun-akun buatannya mereka, pelaku, untuk mengambil alih akun kita dengan cara mereport bahwa akun kita ini adalah akun milik orang lain, yang akhirnya pihak Instagram menganggap bahwa memang benar akunnya kita ini milik orang lain, dan akhirnya akun diambil alih oleh pelaku, dan follower kita itu akan ngikut ke akun tersebut. Nah akhirnya disitulah bisa si pelaku ini membuat modus penipuan. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini. Insya Allah kita akan buat video berikutnya dengan modus yang lainnya. Insya Allah bila tidak ada kegiatan atau tidak ada hal-hal yang halangi. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.